lecture Porphyrium ya, benar ya? Halo? Ini Porphyrium, besok emergency obstetric, benar ya? Benar, Dok. Nah, kita mulai Porphyrium. Ya, sebelumnya dari awal lanjutkan dengan Porphyrium. Nah, kalau ingat jelaskan sebelumnya untuk pengawasan persalinan kita memakai tukar. Saya tidak jelaskan lagi di sini. Nah, tapi diingat bahwa setelah persalinan saya tetap melakukan observasi ya, setelah kala 2 dan kala 3 ada pemantauan kala 4 di fotograf, di baliknya fotograf sudah ada catatannya. Kita tidak sulit lagi untuk memantau kala 4 persalinan. Jadi tidak benar seperti di film-film bahwa kalau setelah bersalin itu atau mau melahirkan berhenti di pinggir jalan ke semak-semak, kemudian akhir bayi potong tali pusarnya pakai apa, ngelahirin plasenta seperti apa, dan bayinya nangis. Wah, tidak seperti itu ya. Nah, ini standar di seluruh dunia kita memakai WHO fotograf. Nah, di lembar belakang ada pemantuan di salinan kala 4. Di situ ada jamnya, sudah dijelaskan bahwa pemantuan pada 1 jam pertama tiap 15 menit, pemantuan pada jam kedua setiap setengah jam. Pantau di situ adalah vital sign-nya, tekanan darah, nadi, kemudian pernafasan di sana ya, kemudian ada pemeriksaan tinggi tindus, bagaimana kontraksi, kemudian pasien bisa berkemih atau tidak, kemudian ada perdarahan atau tidak. Nah, itu dipantau kurang lebih 2 jam, setelah itu baru pasien pindah ke ruangan. Nah, pindah ke ruangan dan selesai tuntas persalinan itu dalam 42 hari. Jadi masih harus kita pantau selama 42 hari itu dengan melakukan kontrol. Setelah status, kemudian datang lagi setelah 42 hari. Setelah 42 hari kalau di Bali itu kan ada Jangan, ada yang Banten, kemudian si ibu atau si bayi boleh keluar rumahnya. Dan 42 hari itu kita harapkan datang lagi untuk kontrol, paling tidak untuk KB. Dan kita evaluasi apakah ada keluhan atau masalah setelah 42 hari. Nah, yang kita bahas di sini pada masa Porphyrium selama masa 42 hari itu adalah pertama gangguan tractus urinarius, kemudian kelainan pada uterus, polusinya yang kita perhatikan ya, ini kalau di SKDI 3B, kemudian pendarahan massa nifas, ini 3B ya. Kemudian kita bicarakan juga tentang erosi septic postpartum. Mohon diberitahukan saya kalau suara hilang atau gambarnya dari PowerPoint Pak-nya. Nah, kita bahas gangguan tractus urinarius. Pada hamil normal terjadi peningkatan cairan ekstraseluler. Sama puncak-puncaknya itu adalah setelah atau pada umur kehamilan 32 minggu. Nah, pasca salin kan terjadi diuresis postpartum. Karena kita tahu begitu bayi lahir
air ketuban keluar, plasenta lahir ya, maka akan terjadi kalau sebelumnya hemodilusi, maka akan terjadi hemokonsentrasi. Lapangnya aliran darah itu berbalik lagi ke ibu, sehingga terjadi suatu beban besar pada ibu. Jadi pada ibu dengan jantung misalnya. Ya. Pasien salin itu salah satu metabolisme dari tubuh itu, pasien salin adalah terjadi diuresis postpartum. Urinnya meningkat. Ini adalah untuk kompensasi mekanisme terjadinya hemokonsentrasi pada ibu. Nah, ini bisa terjadi pada hari kedua sampai hari kelima, meskipun pasien tidak kita berikan cairan. Nah, pencegahan gangguan proses urinarius ini salah satunya adalah hindari persalinan lama. Kemudian yang kedua, pengosongan kandung kemih saat bersalin. Jika pasien bisa berkemih, bahkan ibunya turun sendiri ke kamar mandi, tentu dengan pemantauan, jangan dilepas begitu saja ke kamar mandi. Kemudian pada pasien dengan kontraindikasi tidak boleh turun atau tidak bisa turun, misalnya pada dengan ketuban pecah dini turun, atau pasien dengan plasenta presia atau talis tidak boleh turun. Nah, boleh memakai kateter, tapi dengan catatan yang dipakai adalah bukan kateter besi, ya, yang dipakai adalah kateter yang plastik itu, kemudian ukurannya yang paling kecil yang bisa masuk. Kemudian kalau kita bicarakan tentang subinvolusi uterus, setelah persalinan, berat uterus yang sebelumnya pada waktu kehamilan bisa sampai 1000 gram, itu akan menyusut menjadi 40 sampai 60 gram dalam 6 minggu ya. Kembali lagi uterus kecil seperti sebelum hamil. Uterus yang normal belum hamil atau tidak hamil tidak akan bisa kita raba di balik dari os pubis. Kenapa terjadi involusi uterus? Karena terjadi kontraksi uterus. Ini karena kontraksi berkurang peredaran darah dalam uterus. Dengan berkurangnya peredaran darah, kemudian hilangnya pengaruh hormon progesteron dan estrogen, akan terjadi autolisis. Otot dinding uterus menjadi lebih kecil dan pendek. Kecil ya. Bila proses tersebut terganggu, maka terjadi apa yang disebut dengan subinvolusi. Nah, ini kita bisa lihat pada saat persalinan, ya. Kemudian 8 jam persalinan, kemudian 8 hari setelah persalinan, kemudian 14 hari, 17 hari sampai dengan 3 bulan. Jadi mengecil lagi seperti ukuran uterus sebelum hamil. Ingat ini ya. Ini patokan pada saat kita memantau postpartumnya atau pada saat kita visitor, kita follow up pasien di ruangan. Jadi setelah persalinan kira-kira sepusat ya, atau 1 jari, 2 jari di atas pusat, atau kadang-kadang setelah persalinan bisa 1 jari atau 2 jari di bawah pusat. Ya, ini gambarnya, tolong diingat. Jadi pada waktu pemantauan, kira-kira dalam 9 hari atau 14 hari aja sudah akan sulit kita raba. Jadi kalau kemudian hari ke-9, hari ke-7 masih sepusat, nah ini kita curigai apakah ada subinvolusi yang terjadi. Ini ya, waktu pemeriksaan palpasi saat kita follow up atau visiter pasien di ruangan. Kemudian yang perlu dilihat juga pada masa nifas ini adalah akan keluar cairan yang namanya cairan lokia. Lokia ini adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas, punya anyir gitu ya, darah gitu, tidak menyengat.
volumenya berbeda-beda pada setiap wanita, tapi rata-rata biasanya kalau pasien menyusui, memberikan ASI, maka pada saat menyusui, karena pada saat menyusui ada umpan balik ke otak, kemudian ke uterus, terjadilah kontraksi. Pada saat kontraksi dan pada saat menyusui itu, lokia yang keluar bisa lebih banyak. Nah ini ya, lokia ini, kalau saya ngapalinnya RSSA, pada hari 1 dan ketiga, ini namanya lokia rubra, ya, warnanya merah kehitaman ya, ini masih normal ya. Kemudian pada hari ketiga ke-7, lokianya namanya lokia sanguinolenta, ini sudah lebih putih, campur sedikit merah. Ya. Pada hari ke-7, setelah 1 minggu, 2 minggu, masih keluar cairan, ini sudah kekuningan ya, lebih memudar warnanya, ini namanya lokia serosa. Kemudian lebih dari 14 hari, masih ada keluar cairan sedikit, putih dia, sudah putih, ini yang namanya lokia alba. Jadi silakan cara menghafalnya, tergantung kalian. Saya senangnya karena dulu saya pernah sekolah di Malang, di rumah sakit Saiful Anwar, ya. Nama rumah sakitnya saya menyingkat rumah sakit itu RSSA, itu yang saya pakai menghafal tergantung kalian. RSSA, rubra, sanguinolenta, serosa, dan alba. Nah, penyebab subinvolusi. Apa yang menyebabkan terjadinya subinvolusi? Pertama adalah tertinggalnya sisa plasenta, atau namanya apa? Tertinggalnya plasenta, apa yang disebut? Ayo. Apa yang disebut tertinggalnya plasenta? Sudah diberikan pada kuliah-kuliah sebelumnya. Apa namanya? Yuk. Ada yang bisa jawab? Yuk, jawab satu. Placenta, dok. Apa? Res placenta. Ya, res placenta. Bedakan dengan retensio placenta. Ya, res itu artinya tersisa dia. Kalau retensio sulit untuk dilahirkan. Ya, tertinggalnya sisa plasenta. Ini bisa kadang-kadang setelah beberapa hari dia baru menyebabkan subinvolusi. Ya, awalnya kelihatannya bersih ini, tapi bisa ada tersisa res placenta. Kemudian bisa terjadi endometritis, infeksi pada endometrium, karena pertolongan persalinannya tidak bersih misalnya. Kemudian bisa terjadi karena adanya mioma uteri. Mioma uteri, kita tahu ada yang uterus di luar, submukus dia, atau intramural. Tapi kalau miom itu ada tumor, itu ada di dalam uterus, itu menyebabkan gangguan kontraksi uterus. Jadi uterusnya tidak bisa memeras cairan atau sisa kehamilan yang ada. Jadi terjadilah subinvolusi. Belum lagi dengan masa uterus yang besar. Jadi uterusnya tanpa hamil aja sudah besar. Ya. Kemudian penyebab subinvolusi yang lain adalah bisa terjadi kegagalan remodeling arteri uteroplasental. Ini misalnya pada pasien dengan hipertensi, pada pasien dengan preeklamsi. Jadi hati-hati kalau kita tahu pasiennya dengan preeklamsi, hati-hati jangan sampai terjadi subinvolusi dengan memberikan misalnya obat uterotonika atau KIE pasien bahwa lebih baik memberikan ASI selain dekatkan hubungan ibu dan anak, yang kedua percepat penyembuhan atau mengecilnya uterus, yang ketiga tentu hemat ya, hemat. Jadi tidak perlu beli dot, beli susu yang memberikan biaya yang cukup banyak dalam 1 bulan. Nah, jika terjadi subinvolusi, lokianya memanjang ya, artinya waktunya kok lama, kok masih
Ya rubranya kok merah, lama sekali ya, semingguan, 2 minggu kok masih merah, tidak memudar warnanya. Kemudian pendarahan uterus terus-menerus ya, seperti ngebior, darah merah begitu keluar, tidak sesuai dengan runtutannya Lokia itu. Kemudian pada pemeriksaan tadi, uterus lebih besar dan lunak. Yang saya bilang, misalnya sudah 1 mingguan harusnya hampir setengah besar. Atau 9 hari aja, sudah harusnya 1-2 jari di atas sintesis. Ini masih aja besar, masih sepusat. Nah, jadi jangan ada subkulis. Siapa ini? Febris enggak? Misalnya kalau ada febris, ya kita ada endometritis. Nah, tata laksananya pemberian uterotonika ya, metil ergometrin. Sediaan yang ada di Indonesia itu ada metil ergometrin, ya, oral. Itu jika perlu diberikan IV, pasien ini dirawat inap. Bisa juga diberikan oksitosin sebenarnya, tapi di Indonesia tidak ada sediaan obat oksitosin. Jadi yang ada hanya metergin untuk oral atau metergin ampul. Kalau oksitosin tidak ada oral, lebih banyak ampul. Kemudian bila ada tanda-tanda infeksi, berikanlah antibiotika. Ya, pilihan antibiotikanya banyak pilihan. Ya juga hati-hati pada pasien dengan alergi. Jadi kita harus pilih-pilih antibiotika mana yang aman untuk si pasien. Nah, kemudian ini yang berbahaya juga adalah perdarahan masa nifas. Ini yang dikenal dengan perdarahan postpartum sekunder. Jadi perdarahannya bisa terjadi 24 jam sampai 12 minggu setelah persalinan. Ini mengerikan ya kalau punya pasien partus. Partus spontan pervaginam atau partus perabdominal sesar. Jadi perdarahannya bisa terjadi dalam waktu 24 jam sampai 12 minggu. Penyebabnya adalah involusi abnormal di implantasi plasenta. Plasenta, kalau saya terangkan ke pasien, plasenta itu seperti pohon dengan akar serabut. Jadi begitu plasenta lahir, atau pohon itu kita cabut dengan akar serabutnya, tentu ada akar kecil, ada pembuluh darah kecil-kecil yang lepas ya, lepas, kemudian terbuka. Kalau kemudian tidak ada kontraksi yang bagus, maka bisa terjadi perdarahan. Kemudian setelah ada kontraksi, kemudian ada faktor pembekuan darah, menutup ya. Itu yang harus terjadi sehingga tidak ada perdarahan. Nah, involusi abnormal ini di tempat implantasinya tidak tertutup pembuluh darahnya karena faktor pembekuannya yang terganggu. Kemudian perdarahan masa nifas ini bisa terjadi tadi ya, karena res placenta. Sebelumnya plasentanya tertinggal, masih menutupi pembuluh darah itu masih tertutup ya. Begitu terjadi nekrosis, maka plasenta yang tersisa itu akan terlepas, kemudian pembuluh darahnya putus ya, kayak akar serabut pohon itu lepas, terjadilah perdarahan. Ya. Kemudian bisa juga terjadi kelainan pembuluh darah ya, pseudoaneurisma arteriuterina, atau yang ini ya, von Willebrand disease atau kelainan pembekuan darah. Ini biasanya terakhir. Saya kira kok semua ada, ini kok tetap berdarah, jangan-jangan ada gangguan pembekuan darah. Karena kita tanya, ibu kalau kebentur biasanya lebam nggak? Cepat nggak lebam? Atau kalau ada luka, lama nggak darahnya berhenti? Nah, tata laksana ada yang res placenta tidak selalu harus dikuret. Karena kuretase dapat menyebabkan terkelupasnya tempat implantasi placenta. Ini mengerikan, bisa terjadi perdarahan masif. Ya. Jika banyak klotnya intrauterin, saya bisa pakai suction kuretase. Jadi seperti selang, seperti kateter begitu, masukkan ke uterus, mungkin kita sedot, bersihkan dengan suction namanya.
Kemudian apabila kapur muterinya kosong, kita berikan serotonika, kita lihat dari USG. Bila ada infeksi, kita berikan antibiotika. Nah, yang terakhir kita bicarakan adalah erosi septic postpartum. Pada partus terjadi trauma septic. Trauma ini yang kita tahu pada septic terjadi peregangan pada septic. Ya, septicnya membuka, yang kita sebut dengan ada bukaannya berapa. Kita ketahui dari pemeriksaan dalam. Ya, 2 cm itu kalau kita pakai patokan 2 jari. Kemudian lebih renggang lagi, ya lebih renggang lagi 4 atau 5. Nah, di atas 5 cm itu sudah subjektif. Tapi kalau pembukaan lengkap, artinya septic tidak terambah. Kita bisa tahu ya, kalau terjadi peregangan seperti itu, membuka serviksnya, kemudian lahir mulai dari kepala atau bokong janin, maka bisa terjadi robekan di sana. Kemudian pada kelenjar serviks juga, kelenjar serviks itu kita ibaratkan seperti wajah kita atau kulit kita ya, itu ada kelenjar kecil-kecil. Jadi di situ nanti penyembuhannya bisa bagus dia atau tidak. Nah, perlu evaluasi berkala untuk diagnosis ini displasia epitel cervix. Jadi di sini kalau kita bicarakan ginekologi, setiap pasien yang sudah pernah, setiap wanita yang sudah pernah berhubungan seksual, apalagi wanita yang sudah pernah melahirkan, pervaginam apalagi, atau pada pasien dengan usia lebih dari 35 tahun, itu disarankan lakukan screening ya. Screening itu bisa dengan IPA atau dengan pap smear agar kita bisa tahu bagaimana kondisi cervixnya. Karena kalau baru terjadi displasia ringan saja atau perubahan ringan pada cervix, maka angka kesembuhannya bisa sampai 99,9% ya. Tapi begitu sudah terjadi kanker cervix, nah ini tergantung 5-year survival rate-nya tergantung apa namanya stagingnya, stadiumnya. Makin tinggi stadiumnya, makin rendah kemungkinan sembuh atau tidak akan bisa sembuh sampai 100%. Ini IPA yang inspeksi visual asam asetat, yang mengoleskan asam asetat dengan kadar 3-5% ya, atau dengan pap smear, itu berat, spatula air. Cuma kalau IPA segera kita bisa lihat dalam 2 menit bisa kita lihat hasilnya ada aceto white lesion atau tidak. Tapi pada pap smear kita harus bekerja sama dengan bagian patologi anatomi karena memerlukan waktu untuk pemeriksaan di bawah mikroskop. Nah, tergantung, kadang-kadang bisa beberapa jam atau harian ya, atau bisa sampai 1 minggu kalau di patologi anatomi. Nah, ini gambaran cervix yang multipara ini ya, ada yang multipara ini sudah semi lunar deh, karena dulu sudah pernah membuka meregang ya. Kemudian ini kalau kita lihat ada erosi mulai ada dari nah, kemudian pada pemeriksaan inspeksi kita bisa lihat juga ada benang IUD ya. Kalau ini ada polip kayak lidah gitu keluar. Kemudian bisa juga terjadi ektopi. Nah, kemudian kalau terjadi infeksi, terutama candidiasis, maka bisa dilihat pada bulu ini yang keputihannya ya, seperti nasi yang kita geprek gitu, kita pecet-pecet ya. Kemudian pada trichomoniasis, trichomonas ini ada strawberry pungkat namanya, ini ada titik-titik di buah strawberry ya.
Kemudian bisa juga terjadi seperti pada kulit atau pada wajah ada kista naboti. Jadi seperti orang bilang jerawat batu ya, jerawatnya nggak mau keluar titik-titiknya. Ini harus kita coblos baru keluar. Ini yang cervical polyp. Ini kayak lidah gitu ya. Ini diklaim, dipelintir. Pas ya, putus. Tapi tangkainya yang di dalam, biasanya bertangkai dia di kanalis cervicalis sampai ke endometrium. Ini harus dikuret. Nah, ini yang kista naboti. Kista naboti itu bayangkan seperti jerawat batu ya. Kayak titik atau kayak nasi kecil. Kalau kita coblos baru bisa keluar. Nah, ini yang lebih jelas. Kalau misalnya dulu kalian akan bisa lihat seperti ini. Tinggal dicoblos, keluar dia kayak biji nasi itu, biji padi keluar. Baru ini nih. Nah, habis jadi masa porfirium sudah selesai. Ada yang mau ditanya? Yang mau ditanya? Atau kalian mau pelajari, kalian mau baca lagi? Kemudian ditanyakan pada waktu SGD atau di pleno. Ada komentar? Yuk. Besok baru slide-nya agak banyak. 2 kali. Ini yang mau nanya, ayo. Silakan. Yang mau nanya, ini kopi KUA-nya Budi mana Budi? Budi Wirananda mana? Ya, Dok. Untuk besok sudah diatur ininya? Untuk pleno? Plenonya jam 1:30, Dok. Ayo jam berapa? Jam 1:30 sampai jam 2, Dok. Terus? Dokter Bayu? Dokter Bayunya jam 1 sampai jam 1:30, Dok. Dokter Budiana? Kalau Dokter Budiana jam 2 sampai jam 3, Dok. Coba lihat itu ininya. Jadi waktu di pengaturan waktunya, saya lecture 12 dan 15. Jadi saya punya waktu 1 jam. Dokter Budiana lecture 13.14. Dokter Bayu hanya lecture 11. Jadi kalau 2 lecture itu waktunya pleno 1 jam. Ya, tapi silahkan kalian mengaturnya. Oh, berarti kalau itu Kami kan ikut saja, kalian yang perlu pleno atau enggak. Itu aja ininya, diatur, ya enggak benturan. Itu aja Budi sama siapa lagi satu ya kortinya? Yana, Dok. Yana. Kalau Iya, diatur Dok. ya. Yana, Dok. Iya, Dok. Iya, Saya Dok. Dokter Bayu, Dokter Bujana pasti alokasikan waktunya dengan baik, biar enggak lupaan nanti atau kelolosan nanti ya.